Oh, Yonita kabar. Oke, kita mulai kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. As always, I love Monday. Kita ketemu lagi di Senin pagi ini dengan mata kuliah desain web. Ya, mata kuliah hari ini, materi kita hari ini adalah materi yang harusnya disampaikan di minggu lalu. Ya, ini udah keduluan sama materi praktikumnya, tapi no problem, it's okay. Ya, jadi minggu lalu kalian kena penalti, ya. Nah, mudah-mudahan sudah membaca semuanya dan hari ini kita ulang lagi kuisnya. Ya, saya pengen lihat apakah kita bisa maju atau ini materinya kita tunda lagi minggu depan. Ya, kenapa harus begitu? Karena ini untuk memastikan kalian membaca. Ya, karena materi yang saya suruh baca itu penting. Ya, memang kita bisa saja membacanya kapan saja gitu ya, pas karena kan itu tentang apa? Tentang template ya, tentang materialize CSS gitu. Tutorialnya selalu tersedia di online ya. Ini nggak pernah selalu ada, jadi kapan kita butuh kita bisa merujuk ke sini. Tapi saya ragu kalau kalian nanti besok-besok mau membacanya. Jadi untuk pertama saya paksa dulu baca, ya paling tidak kalian punya gambaran. Oh, ternyata informasi tentang materialize CSS itu untuk ininya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Selanjutnya kalian sudah punya gambaran. Siap? Udah baca lagi? Halo, halo, halo. Ya? Ya, mahasiswa harus rajin baca dong. Ya, karena ini juga adalah kalau saya tidak salah, kecuali kalau Anda sudah pernah bikin web sebelumnya menggunakan CSS, ya menggunakan template tertentu, ini sebagian besar di antara kamu itu baru mengenal tentang web template, ya. So kenal-kenalnya ya harus baca. Oke, jadi silakan kita lihat apakah sudah dibaca lagi. Kita ke sini ya. Silakan join myquiz.com. Kode joinnya adalah 600240. Ya. Saya ulangi, join myquiz.com, saya tulis di chat. Thank you Alvin. Duluan sama Alvin. Oke, Juan udah masuk. Ya, sama aturannya. Yang penting ada NIM-nya, kemudian ikuti dengan nama. Nama boleh nama kecil atau nama samaran juga nggak apa-apa. Yang penting NIM-nya benar. Michelle, Melissa, Ronaldo, Alvin, oke. Wah, ini kayaknya udah siap nih. Ya, semangat banget masuknya, cepet. Yesi, Theo, oke, masuk. Sudah 7. Ada 19 ya, harusnya ada 19. Kodenya 600240. Oke, Nanda udah masuk ya. Agus. Yevian. 16, 3 orang lagi. Oke, Vio sudah masuk kembali. Silakan join di joinmyquiz.com ya atau quizzes.com, join, kemudian kodenya adalah 600240. 17, lagi 2 orang belum join, siapa? Alvin, oke, tinggal siapa satu lagi? Vio ya, Yonita ya belum ya? Oke, 19, sudah hadir semua. Oh, ada satu lagi, siapa? Siapa yang baru join nih? Silakan join myquiz.com 600240.
Pertanyaannya sama dengan minggu lalu, ya, waktunya 30 detik satu pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Jadi kita akan kuisnya hanya akan butuh waktu sekitar 5 menit. Oke? Itu model kuis, model seperti itu kalau pernah membaca, apalagi kalau paham, ya, begitu terlintas itu langsung ingat harusnya, ya. Memang agak aneh tidak ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan, ya, yang ini masuk kategori apa gitu. Enggak seperti itu, tapi saya sebutkan statement-statement yang ada dalam bacaan dan Anda menghubungkannya. Oke? Siap ya? Sudah 21? Enggak, ada yang double? 21 padahal di yang hadir 19. Ya udah, aman ya? Semua udah masuk ya? Kalau semua sudah masuk, kita bisa mulai sekarang. Sekali lagi 10 pertanyaan, setiap pertanyaan 30 detik atau setengah menit. Jadi kita butuh waktu 5 menit. Ya, 30 detik itu cukup untuk memikirkan, apalagi kalau kalian sudah membaca, apalagi kalau sudah ngulang-ngulang ya, atau sudah menerapkan, karena minggu lalu kita udah praktikum kan, udah praktikum menggunakan Materialize CSS, itu artinya sudah ada sedikit banyak yang kalian sudah pakai malah. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu pengalaman praktikum kemarin, minggu lalu itu bisa membantu untuk menjawab kuis ini. Ya, ingat di bawah 60% apa istilahnya kalau di sini? Ya, di bawah 60% jawaban benar, maka kita ulang lagi minggu depan. Oke ya? Aduh. Let's go. Saya mulai. Go. Good. Awalan yang baik. Oh, mantap. 80 akurasi, 86. Ya, baru satu yang salah. Good. Oke, dua salah, nggak apa-apa. Awas, konsentrasi, turun nih. Jangan buru-buru, 30 detik cukup. Ya, sayangnya kalian nggak dengar musiknya asik nih. Awas, turun. Awas, 69% akurasi. Hati-hati, konsentrasi lagi. Oke, Alvin finish. Michelle finish. Juan finish. Melissa finish. Awas, 68 akurasi. Oh. 66. Ayo, konsentrasi. 64. Agus finish. Oke, Theo finish. Cynthia finish. 64% akurasi, awas, hati-hati, tipis.
Awas 62%. Yang masih berjuang, hati-hati. - 60% akurasi, ayo diangkat lagi. Berat, berat. Oke, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Aduh. Masih ada 11 orang. Good, Natasha. Cindy, hati-hati Cindy. Ai. Ayo diangkat, diangkat. Oke. Hati-hati. Ya, kalian bergantung pada Ronaldo, Alvin, dan Natasha. Natasha belum jawab-jawab nih. Ah, ini ada 2 akun Natasha ya? Saya hapus yang satu, nah. Iya Pak, Tasya 2 akun. Ya. Ronaldo dan Alvin. Kuliah kita hari ini ada di tanganmu. Good, Ronaldo. Ayo Alvin. Kita bergantung pada Alvin. - 59%. 1% di bawah 60. Oke. Belum mengangkat, belum mengangkat. Jawaban benar, tapi belum terangkat.
Tidak melarikan diri, ya Alvin. Satu salah, it's okay Alvin ya. Mudah-mudahan 6 yang lainnya masih masih bisa ngangkat. Kalau 6 ini benar, nanti posisinya kemungkinan di bawah Theo, ya. Atau pokoknya posisinya di sini, di 3, 4, 5, 6. 30 detiknya. Good, oke. Belum ngangkat, Alvin, belum ngangkat. 80, 116. Oke, belum ngangkat, Alvin. Butuh 4 jawaban benar ini, Alvin. Baru bisa 60%. Kesempatannya Alvin tinggal 3. Ai. Au. Turun. Tinggal 1 jawaban benar. Dan itu tidak mengangkat 58 ini. Ini harus 120 kalau mau 60% di sini. Oke. That's all. 59% akurasi. All done. Oke. Ya, saya kira perjuangan kalian sudah ini ya. Saya nggak tahu ini memang nggak baca. Ya, 11 ke bawah ini, 10 ke bawah ini memang nggak baca atau jawabnya terburu-buru. Ya, tapi yang jawabnya hati-hati seperti Alvin juga masih 30%. Ya, artinya hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 50%, 50%. Yang jawabnya hati-hati karena tadi jadi tumpuan juga masih 50%. Ini artinya memang nggak baca. Gimana ya? Nih, dari 10 ke bawah nih. Ini nggak baca nih. Bentar, saya timbang-timbang dulu. 59%.
Oke, kita lanjut saja, nggak apa-apa ya. Saya berbaik hati kali ini, saya menghargai usaha yang 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 9 itu di atas 80%. Yang bawah ini di bawah 50%. Ya udah, ini akan jadi nilai kuis. So, thank you. Kita lanjut kuliahnya ya. Saya berbaik hati walaupun kurang 1 ke 60%, itu di bawah 60%, tapi ya sudahlah, ini sudah yang kedua. Kalaupun saya kasih kesempatan lagi baca lagi minggu depan, entahlah ya. Oke, kita lanjut ya. Paling tidak udah di atas 50% lah setengahnya, walaupun standar saya itu harusnya 60%. Ya, oke lah. Ya, tapi berikutnya kalau saya kasih tugas baca, kalian wajib untuk membaca ya. Saya nggak peduli materinya lambat, pokoknya ketika di bawah 60% saya pasti tunda kuliahnya. Oke? Ya. Biar saya tidak biar nanti di bagian monitoring nanti kasih sempritan ke saya, kasih kartu kuning ke saya. Pak, materinya belum sampai. Ya. Saya bilang aja mahasiswanya nggak mau baca. Oke. Materinya hari ini, harusnya ini minggu lalu kita antarkan sebelum praktikum tentang web template, karena di praktikum minggu lalu kita sudah menggunakan web template, menggunakan web framework. Ya, dan sebagian teorinya juga saya sudah jelasin, jadi ini hanya refreshing. Ya, oke. Web design framework dan web template. Ada perbedaan, ya, ada framework, ada template. Framework itu lebih ke kerangka dari web, ya, sementara template itu lebih ke tampilan. Ya, jadi kalau framework itu lebih ke struktur. Struktur yang dimaksud itu adalah struktur file. Ya, struktur yang dimaksud adalah struktur dari file-file pendukung, ya, sehingga sebuah website itu terbentuk. Jadi framework itu sudah sebuah rancangan website yang komplit, ya, yang sudah lengkap, ya. Fitur-fiturnya sudah ada, tinggal kita pilih mau dipakai apa enggak, gitu ya. Itu framework. Jadi dia sudah satu website yang lengkap sebenarnya. Jadi masalah HTML-nya, masalah style-nya itu sudah tersedia. Tinggal kita pilih, ya, termasuk efek, termasuk layout dan sebagainya. Nah, sementara web template itu lebih ke tampilan, ya, lebih ke tampilan. Jadi warna, elemen, grafis dan sebagainya itu web template. Dan biasanya web template itu merujuk pada salah satu framework yang ada. Ya. Nah, framework ini banyak sih sebenarnya, tapi yang populer itu adalah Materialize CSS yang saya minta kalian baca tadi, ya. Kemudian ada Bootstrap, ya, itu juga framework yang populer. Masih banyak sih sebenarnya, tapi yang banyak yang pakai itu, yang paling banyak dipakai itu Bootstrap, ya. Kemudian Materialize itu. Nah, saya ambilkan Materialize pertama karena itu simple, ya, tidak Bootstrap itu kompleks, ya, tapi lengkap. Nah, Materialize itu kalau saya suruh baca manualnya Bootstrap, ya, terus saya bikin kuis seperti ini, mungkin kalian akan lebih menderita, ya. Jadi saya ambil Materialize yang lebih ringan gitu. Ya, kemudian dari sisi ya, bicara ringan juga ringan dikerjakan, ringan juga di ukuran filenya. Nah, kemudian web template itu adalah karya-karya style, ya. Jadi style yang sudah dibangun oleh orang lain, ya, sehingga sudah dibangun oleh orang lain kemudian dipublikasikan, sehingga kalau ada orang yang tertarik menggunakan style itu nggak usah bikin dari nol, gitu kan? Paling look and feel-nya saja dirubah, ya. Jadi misalnya style-nya itu pakai warnanya dominan biru misalnya.
Nah, kita mau ganti jadi dominan merah karena karakter dari atau konsep dari website kita beda gitu. Nah, itu web template. Ya, kita tinggal merubah penampakannya saja. Kalau framework itu keseluruhan website-nya, sistem website-nya. Nah, kenapa kita menggunakan framework? Kenapa kita butuh framework? Ya, ini lebih ke tuntutan ya. Ketika Anda menerima proyek pembuatan website, itu biasanya yang punya itu butuhnya cepat. Ya. Jadi selain kontraknya harga, ya biaya, yang punya juga atau owner dari website itu juga akan menawar berapa lama kamu bisa mengerjakannya. Ya, ketika harganya cocok tapi lama, ya mungkin mereka berhitung ini tidak worth it, apalagi kalau mereka harus berkompetisi, gitu ya. Jadi kita harus memikirkan soal kompetisi itu, gitu ya. Kalau kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat, kalau kita membuatnya dari nol, ya, kalau kita membuatnya dari nol seperti di praktikum kita yang pertama, kedua, ketiga sampai praktikum 4, ya, itu kita bikin stylenya sendiri, bikin HTML-nya sendiri, ya. Nah, itu akan butuh waktu. Itu akan butuh waktu yang panjang. Jadi, ketika misalnya kalian mengerjakan website milik sendiri, apalagi kalau milik orang lain yang memesan, ya, maka jangan dibangun dari nol. Ya, jangan dibangun dari nol. Nanti kau ditinggalkan klienmu atau kamu nanti tidak mampu berkompetisi. Ya, websitemu yang harusnya sudah launching keduluan sama produk serupa misalnya. Ya, kenapa? Kalian lama bikinnya. Sementara kompetitor kalian sudah pakai framework dan sudah launching. Itu selisih waktunya banyak loh. Ya, selisih waktunya banyak. Kalau pakai framework itu ada yang bisa bikin 2 hari selesai. Ya, kalau kita menggunakan template, menggunakan framework, ya, kalau sudah kuasai framework-nya, maka kita bisa ngerjakan itu cepat. Ya, kita bisa bikinnya cepat. Gitu. Jadi bisa dibayangkan, kalau kalian mesti bikin HTML-nya dulu, mungkin butuh 3 hari, terus bikin CSS-nya lagi butuh 3 hari, terus ada yang otomatisnya lagi pakai JavaScript misalnya, butuh lagi 3 hari misalnya. Berarti Anda habiskan kurang lebih 9 sampai 10 hari. Padahal kalau kita pakai framework, maka kita bisa selesaikan itu 3 sampai 5 hari saja. Ya, gitu. Tapi deadline-nya saya taruh di bawah. Ya, ini terkait dengan kompetisi. Ya, yang bikin lebih cepat pasti lebih cepat launching. Ya, kalau dia duluan istilahnya gini, ketika kalian sama-sama buka warung, ya, siapa yang tendanya duluan jadi pasti duluan jualan kan? Seperti itu. Ya, itu terkait dengan deadline. Nah, dengan framework kalian codingnya tetap ada tapi tidak sebanyak kalau dari nol. Itu istilahnya kalau kalian cari-cari bacaan, istilahnya from scratch. Ya, from scratch, tidak dari nol gitu. Not from scratch, ya. Nah, jadi waktu kalian untuk ngoding itu hemat, ya, hemat. Tetap pengetahuan tentang ngoding HTML, tentang ngoding CSS sampai ke JavaScript, itu tetap butuh karena untuk customize kadang-kadang kita harus melakukan perubahan-perubahan pada kode, tapi tidak 100% ngoding. Ya. Nah, waktu yang tersedia kita fokus pada konten. Ya, fokus pada isi. Biasanya halaman website itu ya minimal ada halaman depan kan? Ada halaman depan, kemudian ada about, ya, ada kontak, ada detail, ada apa? Detail mungkin beberapa, ya kan? Misalnya dia situsnya news, ya, berita, kan berarti ada halaman-halaman beritanya di belakang. Ya, minimal 5 halaman lah standar misalnya. Ya, sama dengan yang kita sedang kerjakan di di praktikum, kelas praktikum kan kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara, Anda baru punya 16 resep kuliner Nusantara. Itu saja sudah 16 halaman. Ya kan?
kemudian halaman indeksnya, halaman about-nya, halaman bahannya. Nah, kira-kira kalian sekarang sudah punya sekitar 20, 25, 30, ya kan, halaman. Itu kalau dicampur ngoding, wah habislah waktunya. Ya, maka sebagian coding udah diserahkan ke framework-nya, ya, diserahkan ke framework-nya, kemudian kita fokus pada konten. Ya, kita hanya ngerjain isinya. Kedua, konsistensi. Jadi, kita tidak terjebak untuk membuat berkreasi yang istilahnya berkreasinya bablas gitu. Halaman pertama warna merah, halaman kedua kuning, halaman ketiga orange, halaman keempat ungu gitu. Itu ya mungkin kalau konsepnya memang full color begitu ya sah-sah saja, tapi kalau bukan itu konsepnya, maka jadi aneh, ya kan? Halaman 1, halaman 2, halaman 3 kok beda-beda. Yang saya bilang tidak ada unity-nya. Pernah ya ada tugas praktikum yang saya bilang ini nggak ada unity-nya. Kenapa? Tidak ada bagian yang menyatukan. Ya, tidak ada elemen yang membuat orang atau pembacamu itu sadar bahwa mereka masih berada di website yang sama. Itu butuhnya konsistensi. Ya, itu butuhnya konsistensi. Ketika dia berada di satu halaman kemudian pindah ke halaman lain dan suasananya berubah total, tidak ada elemen yang menunjukkan ini masih serangkaian dengan yang tadi. Nah, itu dia kehilangan orientasi. Wah, ini udah lepas ya, saya sudah ada di website yang lain. Gitu ya. Karena dari server ke server itu kan tidak ada batas. Ya. Dari websitemu Kuliner Nusantara tiba-tiba masuk ke Stimi Karisma itu kan pindah begitu saja gitu. Tapi begitu masuk ke Stimi Karisma misalnya websitenya itu suasananya udah beda dengan Kuliner Nusantara. Nah, jangan sampai orang masih di Kuliner Nusantara misalnya, tapi kemudian suasananya berubah. Ya, tidak ada elemen yang mengingatkan bahwa ini masih satu website. Nah, itu yang kita maksud, itulah tujuan dari konsistensi. Jadi jangan sampai antara halaman satu dengan halaman yang lainnya itu terputus. Ya, terputus dari sisi style. Ya, supaya orang merasa bahwa ini masih satu bagian. Ini masih bagian dari website yang sama. Nah, kalau kita menggunakan framework, itu terjaga. Ya, itu terjaga. Biasanya paling tidak judul atasnya udah seragam, gitu kan? Tempat logonya seragam, navigasinya seragam. Kalau tempat navigasinya pindah-pindah, ya, itu akan membingungkan pembaca. Ya, halaman 1 navigasinya di kiri, halaman 2 navigasinya di atas, halaman 3 navigasinya tersebar. Wah, itu tidak nyaman lah buat pembaca dan itu akan membuat orang berpikir, oh ini saya sudah di website yang lain. Ya, padahal masih satu website. Nah, kalau kita menggunakan framework itu terjaga. Ya, layout-nya, warnanya, itu biasanya warna udah disimpan di satu variabel, kemudian tinggal dipanggil, sehingga warna dari satu halaman ke halaman yang lain itu konsisten. Ya, layout dari satu halaman ke halaman yang lain juga konsisten. Ya, bisa berbeda ya, bukan, tapi kalau kita pakai grid, ya gridnya semua sama, misalnya gridnya 1 sampai 12, nah itu berarti gridnya harus sama, gitu ya. Nah, urusan nanti kita pakai sepertiga atau 1/6, ya itu yang penting hitungan gridnya sama, itu juga konsisten. Ya. Kemudian struktur web. Tadi yang saya katakan navigasi, ya, kemudian halaman indeks, halaman yang lain itu sudah oleh framework itu biasanya sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Jadi kita tinggal ngisi sesuai dengan konten kita. Makanya tadi dikatakan fokus pada konten. Ya, jadi biasanya framework itu sudah ada untuk menu, untuk submenu, untuk hiding menu seperti yang kita bikin minggu lalu ya di praktikum, dia tersembunyi ya nanti kita klik baru dia buka. Nah, itu kalau kita ngoding itu lama bikinnya, bikin sendiri itu lama dan itu sia-sia. Ya, karena toh kita ngoding juga rumit-rumit padahal sudah ada yang sama, hasilnya sama tapi codingnya mungkin lebih simpel karena dibikin oleh orang yang sudah pengalaman.
Gitu kan? Jadi jangan buang waktu untuk sesuatu yang sebenarnya itu sudah tersedia gitu. Ya, dan itu sah, ya, itu dibolehkan. Itu bukan melanggar hak cipta. Apalagi kalau framework-nya itu berbayar. Ya kan? Kalau framework-nya berbayar, ya berarti kan kalian punya hak untuk menggunakan. Kalau free pun juga berarti kalian punya hak untuk menggunakan. It's okay. Ya, itu. Kemudian optimasi, ya. Kalau kita bikin dari from scratch, ya, from scratch dari nol, itu kemungkinan masih banyak error, masih banyak sebenarnya ada error tapi tidak kelihatan, ya. Nah, oleh pembuat framework, mereka punya tim, ya. Mereka akan melakukan development sampai testing dan betul-betul itu di apa lagi namanya? Diperiksa, ya, pembuat framework itu punya tim yang handal, ya, sampai ke optimasi, ya, bagaimana kinerja dari sebuah website itu mereka bahkan itu jadi pertaruhan, ya, antara framework yang satu dengan framework yang lain itu istilahnya berkompetisi untuk menghasilkan web yang optimal. Web yang optimal itu ukurannya adalah kecepatan, ya, kecepatan loading, kecepatan akses, gitu. Nah, karena kompetisinya itu di seputar optimasi, ya, fokus kompetisi itu di seputar optimasi. Jadi kalau kita milih-milih framework, itu pilihlah yang menurut orang atau menurut pendapat mereka yang sudah menggunakannya, ini adalah framework yang cepat. Ya, web kita nggak jadi gembrot, ya, gembrot, lamban dan sebagainya. Nah, itu mereka berkompetisi di situ. Sehingga kalau kita menggunakan framework yang sudah jadi, maka kita bisa mengandalkan optimasinya. Ya, karena pasti mereka fokus untuk menghasilkan web structure yang optimal. Gitu. Itu kita manfaatkan. Ya. Kemudian deadline. Deadline tadi saya sudah cerita, ya, ketika misalnya kalian butuh 10 hari untuk membangun sebuah website, ya, kehilangan peluang karena kompetitormu produk sejenis dengan yang kalian mau pasarkan di websitemu itu sudah launching dari 7 hari yang lalu. Kenapa? Mereka cuma butuh 3 hari karena menggunakan framework. Kalian butuh 10 hari karena ngoding dari nol. Gitu ya. Gitu. Jadi kita menggunakan framework itu supaya kita bisa lebih cepat. Ya, ini alasan-alasan. Keenam, teamwork. Maksudnya teamwork gini, ketika kita menggunakan, katakanlah sebut saja kita udah pakai Materialize, ya, Materialize, framework Materialize. Nah, ketika kalian menggunakan Materialize untuk membuat website tugas, ya, kuliner Nusantara minggu lalu, ketika saya mau periksa, ya, saya tahu struktur webmu, saya tahu persis struktur webmu. Kenapa? Karena kita memahami framework yang sama. Ya, itu juga terjadi ketika kalian akan berkolaborasi. Ya, misalnya Fakita, Michelle, Alvin, misalnya Ananda, itu satu tim, ya, ngebangun sebuah website, katakanlah kuliner Nusantara. Nah, ketika menggunakan framework, ya tentu semua anggota tim itu harus paham framework yang digunakan. Harus sepakat. Kita gunakan Materialize ya, kita gunakan Bootstrap ya. Ya, ketika sepakat menggunakan framework, maka mereka tahu ya, Fakita, Michelle, Alvin, Ananda, ini nama yang saya lihat di layar saya ya. Itu tahu ketika ada masalah, ketika ada yang harus ditambahkan, ketika ada fitur yang harus dimodifikasi, semuanya siapapun tahu di bagian mana kode harus dikoreksi, di bagian mana kode harus ditambahkan. Kenapa? Framework-nya satu. Ya kan? Sama ketika kalian misalnya minta bantuan saya untuk mengoreksi, ada satu yang katakanlah tidak optimal lah atau ada yang mau diperbaiki, terus saya mau bantu, ya.
Saya tidak perlu minta penjelasan sama Fakita, sama Michelle, sama Alvin, atau sama Ananda. Tolong dong jelaskan kodemu. Ini apa, ini apa, ini apa. Kan nggak perlu lagi. Kenapa? Saya tahu tentang framework yang kamu gunakan. Jadi saya menelusurinya juga gampang. Ya, nah itu manfaat dari penggunaan web framework. Kita bisa kerja bareng dan saling mengerti. Ya, kalau misalnya Fakita bikin stylenya pakai namanya F-style, ya. Terus dikerjakan sama Michelle, dia pakai nama filenya style M karena Michelle misalnya. Giliran Alvin yang mau ngerjain, dia mikir, loh ini saya ngedit F-style atau style M misalnya. F-style itu dibikin sama Fakita, style M dibikin sama Michelle. Daripada saya bingung, saya pakai A-style karena Alvin. Giliran Ananda mau nyambung, dia tambah bingung lagi, F-style, style M, atau A-style. Ya, kira-kira sederhananya begitu. Tapi ketika kita menggunakan framework, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena nama stylenya sama, struktur stylenya sama, kelas-kelas yang di dalamnya sudah kita ketahui. Gitu. Oke? Ya, jelas ya kenapa kita butuh framework, kenapa kita mesti menggunakan framework. Jadi kalian harus belajar bagaimana menggunakan framework. Pada prinsipnya itu nggak susah, yang penting pernah make, rajin baca, dan rajin nyoba. Ya, kalau bilang rajin nyoba, kalau ngikut schedule praktikum kita itu terlalu sempit. Ya, hanya ada 16 praktikum dan tidak semuanya membahas tentang framework. Ya kan? Jadi saya berharap di luar dari aktivitas kita dalam mata kuliah ini, kalian juga aktif mencoba-coba. Ya, kalian juga aktif untuk mencoba-coba menggunakan framework yang ada. Oke ya, sekarang saya baru kenalin Materialize. Nanti kita kenalan dengan Bootstrap pelan-pelan. Ya, banyak sih, tapi yang populer sih itu 2. Ya, paling populer itu Bootstrap. Tapi karena kompleksnya, ya, terus kalau saya ngasih tugas membaca, nanti kalian pasti nggak enak bilangnya. Ya, akurasi kuisnya di bawah 30% lagi nanti. Ya, yang Materialize saja yang pendek begitu tutorialnya itu masih susah bacanya. Ya, itu tadi akurasi berat banget mau ke 60% itu berarti kalian masih susah membaca. Oke ya, nggak boleh gitu. Ya, ini framework yang framework itu pada umumnya kerangka dasar. Jadi dia satu website itu sudah sedia. Elemen-elemen dasarnya, kemudian pre-design style-nya. Nah, web template itu sudah hanya bicara di sini, pre-design style saja. Ya, kemudian kekuatannya framework juga ada di optimasi. Ada Materialize, ada Bootstrap, ada apa lagi ya? Saya kebetulan cuma sering pakai 2 ini, jadi 2 ini yang diingat, ya. 2 ini yang diingat. Saya dulu langganan Bootstrap, ya. Siska itu frameworknya Bootstrap, ya. Siska, apalagi website kalau nggak salah SPMI Karisma CID juga itu pakai Bootstrap, ya. Tapi belakangan website-website yang saya bikin belakangan itu saya pilih Materialize. Kenapa? Fitur-fitur yang ada di Bootstrap juga sudah ada di Materialize, ya. Walaupun tidak semua Bootstrap itu komplit, tapi Materialize itu enteng, ringan. Ya, filenya kecil. Kalau Bootstrap itu filenya gede-gede. Ya, ini bukan iklan, nggak ngaruh ke bukan promosi, tapi faktanya seperti itu. Ya, mungkin besok-besok juga Materialize kalau udah makin komplit nanti juga dia akan segemuk Bootstrap. Oke? Struktur, ya, elemen-elemen dasarnya. Jadi misalnya formulir itu sudah tersedia, menu, navigasi itu sudah tersedia. Itu yang kita maksud dengan elemen-elemen dasar. Kemudian pre-design style, jadi warna, layout dan sebagainya itu sudah ada. Ya, tombol yang pakai bayangan, isian yang pakai drop down, ya,
itu sudah tersedia. Contoh yang minggu lalu di praktikum kita minggu lalu pakai Materialize, kita sudah bisa bikin navigasi, menu navigasi yang dilipat. Masih ingat? Ya, menu navigasi yang dilipat. Gitu. Ya kan? Nah, itu kan kalau kita ngoding panjang itu codingnya. Coba kalau kau bongkar JavaScript-nya ya, CSS-nya sama JS-nya, lihat kodenya yang memberi itu. Wah, itu panjang tuh. Ya, kalau kalian ngoding sendiri itu pasti butuh waktu dan ngapain? Toh sudah ada. Gitu ya. Ya, ibaratnya gini, kalian mau bikin merakit sendiri sepeda. Terus bannya juga dibikin sendiri, dibikin dari karet, dari jari-jarinya dibikin dari logam yang dipotong-potong gitu. Itu ngapain gitu? Buang waktu. Mending beli roda yang udah jadi. Gitu ya. Gitu. Karena sudah tersedia. Ya. Optimasi. Nah, ini yang jadi penting. Ya. Apapun merek framework-nya itu pasti mereka concern dengan optimasi. Kenapa? Ini inti kompetisinya mereka. Ya, ini inti kompetisinya mereka. Nanti user mereka, pengguna-pengguna mereka yang ngomong, pakai ini karena dia lebih ringan, pakai ini karena dia lebih cepat, gitu. Ya, maka ketika kalian menggunakan salah satu framework, manfaat ini akan dapat, gitu. Ya, manfaat optimasi itu akan dapat. Ya. Nah, sementara web template, tadi yang saya katakan web template itu di sini. Ya, lebih ke tampilannya, pre-design style. Ya, lebih ke pre-design web. Jadi lebih ke tampilan. Tapi tetap based on framework. Jadi, ketika kalian mencari template, ya, cari template yang cantik-cantik, yang efeknya wow, ya, yang bisa bikin yang bisa bikin pembacamu itu tercengang-cengang, terkagum-kagum gitu. Cari yang sesuai dengan framework yang kalian gunakan. Ya. Dicek dulu itu template menggunakan framework yang mana. Ya, kenapa? Karena dia based on framework. Jadi hati-hati ketika kalian mencari web template, ya, pastikan kalian tahu dulu framework yang dipakai apa. Kalau pakai Materialize, template-nya untuk Materialize juga. Kalau pakai Bootstrap, ya template-nya harus yang Bootstrap juga. Ya, kemudian web template itu pasti customizable. Ya, customizable karena itu sangat ditentukan oleh konsep, selera, ya, dan sangat-sangat personal. Ya, sehingga web template itu juga enggak ngasih harga mati ketika kalian misalnya ngambil web template lalu dia ngasih warna dasarnya merah putih misalnya, ya enggak harus kalian terima itu gitu. Ya, enggak harus kalian terima karena saya sudah pakai template X misalnya yang temanya merah putih, maka saya nggak bisa rubah lagi ya. Enggak lah. Ya, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk ini. Ini satu website. Ya, ini satu website. Ini pakai template yang sama dengan ini. Lihat, ini pakai template yang sama dengan ini. Ya, ini pakai template yang sama dengan ini. Tapi kan, ya saya customize. Ya, sehingga dengan ini. Ya, walaupun ada cirinya mirip ya, ada cirinya mirip, ya posisi ini menggunakan ya, tapi karena saya pengen penampakannya beda, walaupun sama-sama punya karisma ACID misalnya, ya ini dua-duanya Materialize, ya ini menggunakan template yang sama, tapi kemudian saya modifikasi, ya ini serupa nih, serupa.
Nah, elemen-elemen yang tersedia seperti ini enggak perlu kita bikin lagi. Karena apa? Sudah ada, tinggal kita panggil. Ya, sudah ada dan kita tinggal panggil. Ini pakai gini. Nah, ini saya customize. Ini sama loh, sama dengan ini. Ya, lihat, efeknya sama, hanya bentuknya beda. Iya kan? Ya. Nah, ini saya customize. Jadi, kalau lihat template aslinya jauh dari sini. Ya, kalau lihat template aslinya jauh dari sini. Jadi enggak usah takut. Pak, kalau kita pakai template, berarti nanti kita punya website seragam dong semuanya? Ya enggak. Karena apa? Karena template itu customize. Ya, harus bisa di-customize karena kalau tidak ya betul yang dibilang, wah kalau gitu websitenya seragam semua. Kan nggak bisa. Ya kan? Konsep beda, selera beda, tadi yang di awal saya katakan. Ya kan? Bergantung pada konsep dan selera gitu. Ya, ketika misalnya template-nya memberikan konsep hitam putih, ya nggak harus kita ikut gitu. Kita bisa customize. Ya, bagaimana customize-nya? Ada tugas di praktikum minggu lalu untuk customize. Ada ya? Saya belum lihat yang ada di GitHub-mu ya. Nanti saya lihat siapa yang berhasil mengcustomize dengan maksimal gitu ya. Oke? Ada yang tanya dulu, silakan langsung tulis di chat ya kalau ada yang mau tanya. Ya, ini dua website contoh yang menggunakan template framework yang sama. Ini dua-duanya pakai Materialize, ya, pakai template yang sama. Oke, ya, pakai framework yang sama dan pakai template yang sama. Tapi beda efek. Ya, bagaimana customize-nya? Ya, kutak-atik CSS-nya kan boleh. Oke? Redesign web, ya, jadi webnya udah selesai, udah siap pakai lah, ya. Kemudian berbasis pada framework. Jadi hati-hati, ambil framework-nya dulu, tentukan framework-nya dulu, baru kemudian ambil template-nya, mau template yang mana, ya. Misalnya, kenapa tombolku? Ini ya, saya cari misalnya Materialize. Sayangnya Materialize template itu nggak banyak. Template. Ini. Ya, ini template-template dari Materialize. Oh, ini kayaknya satu template deh. Di mana pilihannya ini? Nah, ini satu bocoran ya. Kalau kalian rajin kutak-katik kutak-katik CSS, ya, belajar mendesain style, nanti kalian akan bisa bikin sendiri template dan itu bisa dijual. Ya, bisa dijual. Ini harganya coba. Ya, 24 US, berarti sekitar 300 ribuan. Ya, kalau yang download berapa? Kan begitu. Ya, atau mau dijual 4 US juga boleh. Ya, 4 US itu berarti 60 ribuan. Ya, 50-60 ribuan. Wah, 60 ribu aja Pak, ongkos kita bikin template. Ya nggak apa-apa. Kalau bagus dan murah. Ya, kalau bagus dan banyak yang download. Kalau 4 US terus 1000 yang download, itu kan berarti 4.000 US. Ya enggak? Ya, tapi kalian harus rajin eksperimen, kalian harus berlatih mendevelop web template yang memang useful, artinya bisa digunakan dan optimal. Ingat ya optimasinya. Ya, optimasi. Kenapa? Jangan sampai kaya fitur, jangan sampai kaya tampilan tapi kemudian dia jadi gembrot. Ya, jadi berat. Ya, itu
biasanya ditinggal tuh, karena zaman sekarang website itu harus bisa loading kurang dari 5 detik. Lebih dari 5 detik itu dianggap lambat. Ya, coba kau nunggu website 5 detik. Itu ada besar kemungkinan kamu pindah ke tab lain atau website yang lain. Ya, syukur kalau masih ingat tadi nunggu udah lewat 5 detik. Ya, terus balik ke website itu. Gitu ya. Gitu. Ini memang dia jualan template kok. Nah, di sini ada WordPress, ada Bootstrap, banyak. Ya, ini karya-karya template yang dibuat orang nih. Ini orang yang serius main-main dengan CSS, main-mainnya serius, gitu ya. 39 US, 69 US, mahal-mahal, 19 US, it's okay. Ya, kalian mau jual 9 US juga, yang penting bagus, optimal, maka banyak yang pakai, ya kan? Tinggal dikali-kali saja, 19 kali 79, 59 kali 18 gitu ya. Ya. Sekarang sudah kenal style, sudah kenal CSS, artinya kalian sudah bisa cari duit dari sekarang. Ya, tinggal kemauan aja. Oke ya. Nah, dari framework atau template ada lagi pilihan lain, ya, di mana nyaris kita betul-betul hanya fokus pada konten, ya, betul-betul hanya fokus pada konten. Kita tinggal ini biasanya dipakai oleh orang yang tidak punya tim dev, ya, tidak punya tim development, tidak punya tim teknis, ya. Jadi kalau kalian misalnya bukan orang IT, ya, kalau orang IT template dan framework pasti paham, gitu kan? Apalagi memang web developer ini no problem. Ya, bahkan kalau kita sudah menguasai teknik-teknik pengembangan web, mungkin template yang ada kita tidak pernah puas, kita pasti customize sampai capek gitu. Ya. Nah, tapi ketika organisasimu atau lembagamu atau perusahaanmu itu tidak punya orang teknis, ya, tidak punya webmaster, tidak punya web developer, maka CMS adalah pilihan, ya, di mana betul-betul fokus pada konten. Nyaris itu nggak ngoding, ya. Nanti untuk style tinggal pilih template yang ada, lalu kemudian dari template itu ada setupnya untuk ganti-ganti warna, untuk pindah-pindah layout gitu, dan sama sekali nggak ada ngoding, ya. Yang nggak kenal HTML pun, yang nggak kenal CSS pun itu bisa menggunakan ini, ya, bisa menggunakan ini. Ada beberapa website punya teman, punya grup alumni saya, itu saya bikinin pakai CMS saja, ya. Dan itu karena saya serahkan ke mereka, saya cuma siapkan infrastruktur, saya cuma siapkan saya cuma siapkan domain dan sebagainya, kemudian saya bangun pakai CMS, dan nanti teman-teman atau orang yang saya ngasih itu yang nulis isinya gitu. Fokus on content, mereka hanya bangun isinya saja. Ya, ada banyak pilihan. Yang paling populer sekarang namanya WordPress. Ini mudah. Tunggu, kalian masih punya blog site ya? Masih punya web blog ya? Masih hidup nggak tuh blog? Halo? Siapa yang blognya masih hidup? Masih hidup artinya masih bertambah tulisannya. Masih nambah tulisannya, Fakita? Atau berhenti ketika CB? Tidak. Ya nggak hidup lagi itu namanya. Ya, sudah penuh sarang laba-laba itu. Ya. Ya. Bagus kalau kalian menulisnya di situ, atau misalnya pengalaman ngerjain tugas di praktikum kita misalnya, terus kalian share ke orang di blog gitu ya. Itu ada manfaatnya, ya. Manfaatnya kalian belajar nulis, kemudian websitemu bisa hidup, ya, blogmu bisa hidup, mungkin besok-besok bisa dimonetize, ya. Terus memberi manfaat untuk orang lain itu juga tidak kalah, ya kan, tidak kalah manfaatnya, ya. Ada WordPress ya, kemarin waktu CB ya yang saya wajibkan pakai bikin blog ya, sistem informasi berbasis internet, ya.
Ada WordPress yang kebanyakan pakai WordPress, ada bukan mode, Blogspot, ya, Blogspot. Kalau Joomla atau Magento atau Drupal, ya. Masih ada tapi sudah nonaktif bacaan, artinya nggak nambah juga ya isinya ya, Ananda. Udah nggak nulis, sayang. Ya. Nah, harusnya sih saya sih membayangkan kalau tiap dosen itu nggak usah lagi minta bikin paper, ya, nggak usah lagi minta mahasiswanya bikin paper, suruh nulis blog aja, gitu, atau lebih keren, suruh nulis wiki, ya, dokumen wiki, ya. Oke, nah kalian sudah ngerasakan sendiri ketika menggunakan WordPress, ya, bikin blog site, gitu ya. Nah, betul-betul pada saat itu kan Anda masih blank tentang pemrograman web, ya, tentang web development, ya, nggak kenal HTML, nggak kenal CSS, tapi punya website, ya kan? Kalian punya, ya. Nah, itu karena bantuan dari sistem yang disebut CMS tadi, Content Management System. Salah satu yang kalian pakai adalah WordPress. Ya, ini tinggal pasang terus setting sedikit, ya, habis itu tinggal ngisi. Ya, fokus on content tanpa programming. Ya, udah ngerasakan itu. Oke, tak terasa ini sudah jam 11. So, tugas kalian berikutnya adalah ini. Ya, sedikit. Hanya 28 halaman. Catat ya. Chapter 1 sampai 3 saja. Ini juga isinya pendek-pendek. Ya, buku ini pendek-pendek. Ini tentang desain web. Jadi kita selesai dengan cerita tentang fisik, ya, coding web untuk desain. Kita akan lihat dari sisi betul-betul desainnya, ya, web design dan usability guideline. Oke, ada yang mau tanya dulu? Silakan. Yap, betul Gus. Ya, wajib baca. Ya. Linknya, sorry. Linknya ada di apa? Ada di Classroom. Research based side point mana dia? Sanjay, ini. Ini linknya ya. Ini linknya apa lagi? Ada di Classroom, ya. Ini saya taruh di Saya taruh di mana? Ini. Oke. Ya, sama minggu depan saya ngecek lagi apakah kalian benar membacanya dan 60% kurang baca ulang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, materi yang tadi saya bahas itu sebagian sudah saya jelasin di kelas praktikum minggu lalu. Ya. Ada yang mau ditanya? Oke. Video oke.
Ada pertanyaan? Ya, saya kira hanya ini lebih ke pemahaman ya, bahwa kenapa kita butuh framework dan template. Ya, tujuannya ketika kita sudah berkompetisi, ya, ketika kita sudah bekerja sebagai web developer, kemudian kita berkompetisi, ada deadline dan sebagainya, ada teamwork, maka framework akan membantu kita untuk mempercepat pekerjaan, mengefisienkan pekerjaan, tapi dengan hasil yang optimal. Oke? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk sesi pagi ini cukup. Ya, kita ketemu lagi nanti siang di kelas praktikum. Ya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ananda udah bilang terima kasih, Cindy udah bilang terima kasih. Baiklah, saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk sesi pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi 13.30 nanti siang di kelas praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih.